dan memakan cacing sama seperti teman-teman. Hebatnya mulai bintik jauh lebih hebat membukan banyak cacingnya. Dia juga baik membagikan cacing kepada teman-temannya. Membagi cacing masa bahagia. Begitu pula berkumpul dan berayun bersama. Tiba-tiba suatu hari ada saat asik mencari cacing datanglah seorang penghubung. Seketika burung murai lainnya menyelamatkan diri. Selamatkan diri! Teriak mereka. Murai bintik tertangkap. Murai bintik dan murai lainnya dimasukkan ke sangkar yang lebih besar. Mereka dibawa ke tepi hutan. Di sana ada mobil yang suka menantinya. Burung murai ketakutan. Murai bintik pun ketakutan dan terbang ke sana kemari mencari jalan keluar. Para pemburu memasukkan murai bintik ke dalam sangkar yang lebih besar. Setiap burung menjerit ketakutan. Bebeknya dengan murai bintik, dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Burung tidak berharga. Kesal, ucap kesal para pemburu. Pasti burung ini tidak bisa menyanyi. Lalu pemburu pun melepaskan murai bintik. Melihat pemburu membawa burung murai lainnya, murai bintik pun sedih. Kini murai bintik terbang ke sana kemari dan dia melihat ada seekor burung pelatuk. Burung murai bintik menghampirinya. Siapa engkau? Ucap burung pelatuk. Namun tentu saja murai bintik tidak mendengarnya. Apa kau juga memakan semut pohon? Tanya burung pelatuk lainnya. Burung murai bintik semakin penasaran. Wah, hebat kau. Biasanya burung-burung lain tidak tahan mendengar suara bising kami. Ucap burung pelatuk. Murai bintik semakin menarik. Apakah aku ingin seperti mereka? Pikir murai bintik. Akhirnya murai bintik membatuk-batukkan pohon itu. Tetapi, pohon ini keras sekali. Lalu murai bintik mencoba lagi. Para murai bintik sakit sekali dan dia terpeleset dari pohon. Aku tidak bisa menjadi mereka, pikir murai bintik. Murai bintik pun menjauh dari burung pelatuk itu. Setelah menjauh dari burung pelatuk itu, murai bintik melihat ada segerombolan katak. Mereka sangat menarik karena bergoyang dan bernyanyi bersama. Murai bintik menghampirinya. Katak-katak itu tidak peduli. Lalu katak-katak itu bernyanyi lagi. Murai bintik pun berikut juga. Kini murai bintik mempunyai teman baru. Tetapi tiba-tiba terdengar suara mendesis dari semak-semak. Katak-katak itu tahu. Katak-katak itu langsung lompat ke dalam danau. Saat tepat waktunya, burung murai bintik melihat ada seekor ular ingin memakannya. Murai bintik pun segera terbang. Mungkin aku harus mengikuti para katak itu, pikir murai bintik. Murai bintik pun melukis ke dalam air dan mengembangkan lebih cepat sayapnya. Dan dia sesak napas. Setelah dibantu oleh para katak, murai bintik pun ke tepi danau. Murai bintik sesak napas. Saat terbangun, murai bintik melihat ada sebuah perahu. Di sana ada anak laki-laki yang memegang tongkat dan bertali panjang. Saat itu juga anak laki-laki itu menarik tongkat panjang itu dan di sananya ada kait. Anak laki-laki itu kelihatan kecewa karena kaitnya itu kosong. Lalu anak laki-laki itu mengambil dari dalam kaleng. Itu cacing, makanan kesukaanku, pikir murai bintik. Murai bintik pun mendekati kaleng itu. Saat itu juga anak laki-laki itu tidak menyadar bahwa kalengnya dimakan oleh murai bintik. Murai bintik pun memakan terus, memakan dan memakan. Saat itu juga burung laki-laki itu menarik tongkatnya. Murai bintik terkejut dan langsung terbang. Saat melihat kaleng itu kosong, pikir murai bintik. Kayaknya aku membuat dia semakin kecewa, pikir murai bintik. Anak laki-laki itu memasukkan pancingan itu ke tas. Saat itu juga murai bintik
mencari cacing dan dia memasukkan cacing itu kepada ke kaleng. Memasukkan. Saat itu juga anak laki-laki itu melihat ke belakang. Dia sangat heran bahwa burung murai bintik itu membantu dia dan di kaleng itu sudah